dua ini di awal masuk. Kemarin kita belum membuat kesepakatan tengah. Mari sekarang kita buat kesepakatan tengah. Kesepakatan tengah itu adalah nilai-nilai yang dari kita akan bersama. Silakan kita nanti kalian akan menuliskan kesepakatan tengah masing-masing. Kita itu sampai ditempelkan di siap ya? Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, sudah ada 33 tulisan. Sekarang yang mau membacakan. Yang mau membacakan jangan dibaca. Salam 2, salam 1. Amin. Amin. Baca satu-satu. Baca. Diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Pakai tidak ini? Terima kasih. Langkah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Banyak ya. Dan kita harus terakhir dengan baik. Kemarin ada dari kesepakatan kelas dan ternyata cuma saya tempel-tempel. Ini
Tikul. Banyak yang mengatakan pengen dihormati. Di sini penglihatannya ingin dihargai. Ini yang artinya kita perlu pemahaman bersama. Ya, ternyata teman di kelas kita jadi saya harapkan mulai menggunakan kaki untuk berjing jangan sampai jatuh. Oke ya, oke. Terus yang selanjutnya kan yang sampai di nama. Yang banyak tadi adalah yang belum kelas ini pengen putih juga. Pengen kok. Ya namanya sepakat ini memang artinya sekian banyak ini ternyata ada yang pengennya banyak. Itu tentang itu lewat tiket, nah itu jangan memasukkan tanpa aktivasi, tanpa kan itu. Nah, itu ternyata saya harus belajar ini. Sehingga orang yang mempunyai kebiasaan semacam itu tolong mengerti, ya, yang mengerti itu lebih bagus. Iya, bersama dengan yang begitu. Nah ini yang sini ini agak mirip. Menghargai kalau masuk dengan sabar, masuk kelas tenaga dulu ada alasannya sampai kelas 41 bahasa yang kalau kalian pengen jadi orang baik maka hindarilah bahasa tidak tepat. Jadi orang itu tidak boleh pengen baik, jangan pernah mengatakan tidak bisa. Tidak bisa, itu bisa berubah dengan menggunakan kata berproses. Dan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolri Suryadi, yang kami hormati Ibu Bapak Guru, yang kami hormati Ibu Bapak tenaga kependidikan. Mohon izin menyampaikan catatan yang kami lakukan. Semoga bisa membuka pemahaman baru pada diri kita semua saya selaku yang diamani untuk mengawal di rumah. Saya mulai dari negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik,
selanjutnya, mohon izin, ini salah satu program pemerintah yang sengaja saya sisipkan kepada teman-teman semua karena saya diburu, maka saya menyisipkan ini. Program pemerintah yang paling sekarang paling hit adalah guru penggerak. Ini saya sisipkan salah satu materinya, yaitu materi tentang karakteristik siswa. Yang perlu kita bahagikan sekarang, kita tidak perlu membanding-bandingkan siswa kita dengan siswa dari SMA 1 Demak, dengan siswa dari SMA 3 Semarang, dengan siswa dari SMAN 2 Kudus. Mohon maaf, kita tidak perlu membanding-bandingkan itu. Karena apa? Murid kita itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Murid kita alamnya di DPR. Maka yang perlu kita bahagikan, murid kita adalah murid DPR. Makanya kita ditempatkan di DPR untuk mengelola murid DPR. Dan zamannya adalah zaman sekarang sudah memang teknologi semacam itu, kita perlu memahami. Jadi yang saya sampaikan adalah yang perlu kita lakukan, yang kedua adalah kita harus bisa menerima murid kita apa adanya semacam itu. Tidak perlu yang diterima dari kemudian merasa pasrah, bukan. Kita menerima murid kita sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru nanti menuntun. Kalau dulu kita diberi wawasan bahwa murid itu seolah-olah seperti kertas yang kosong. Sekarang kita ada wawasan baru, murid itu sudah punya garis-garis hidupnya. Tugas kita menuntun supaya tidak salah arah. Dituntun, murid ini senang musik, ya sudah, kita tuntun musik. Murid ini senang berhitung, kita tuntun berhitung. Murid ini senang apapun, kita tuntun sana. Semampu kita, kalau kita capek, berhenti. Mengeluh boleh, tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Karena ini kita sudah belajar di sini. Dengan cara bagaimana mengeluh kita? Nah ini yang oleh pemerintah saat ini betul-betul mulai digodok lagi, mulai diperluas lagi, itu dengan trilogi pendidikan. Ingat Logo, Masio Mangun Karso, dan Uri Hadi. Kita di depan harus bisa beri contoh yang baik buat murid-murid kita. Artinya, ya kalau kita tidak suka terlambat, jangan sampai kita memperlihatkan contoh kita terlambat. Kita tidak suka dimarahi, ya jangan suka mohon maaf. Kemudian sama yang kedua, yang Masio Mangun Karso, di depan kita ada di depan ada di tengah, kita bisa beri semangat untuk murid kita. Yang ketiga adalah belanja yang sudah sering dipakai oleh pemerintah kita di belakang mendorong untuk tetap maju ke depan. Harapannya nanti pendidikan kita bisa berbeda kepada murid, tidak karena nyuwun sewu, tidak karena Pak Juroto selaku kurikulum, tidak karena Pak Didi selaku kepala sekolah yang mengawasi teman-teman kita, tapi karena memang murid-murid kita butuh kehadiran kita di kelas. Itu harapan saya. Harapan yang saya sampaikan. Ending terakhir adalah diharapkan setelah ini budi pekerti dari murid-murid bisa terjaga dengan baik. Dengan kita memberikan contoh, dengan kita memberikan semangat, dengan kita mendorong anak untuk maju, murid-murid kita bisa kita banggakan bahwa itu betul-betul yang memang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya semacam itu. Tidak bisa kita berbeda. Tapi kalau kita bisa berbuat lebih baik, harapan saya adalah semakin itu. Yang kedua, yang ketiga, lanjut. Nah ini yang saya lakukan setelah saya guru, maka saya lebih fokus ke guru. Dari ini maka diharapkan pemerintah mengharapkan guru itu punya 5 nilai. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Berpihak pada murid artinya yang tadi tidak perlu sama siapapun, kita mengabas. Kita sudah niat buat pilihan menjadi guru DPR, maka bukan karena kepala sekolahnya, bukan karena wakil kurikulumnya, tapi karena memang untuk murid-murid DPR yang saya yakini sangat-sangat membutuhkan ibu bapak semua. Saya sangat yakin mereka membutuhkan ibu bapak dan ibu bapak di kelas, bukan karena kami bukan, tapi karena mereka butuh ibu bapak. Maka saya harapkan ini bisa mendongkrak kita bersemangat. Kita di sini sampai
Pak Wadi 25 tahun, Mbak Kasmudi 20 tahun, Mbak Saiman 12 tahun. Kalau kita selama waktu itu tidak punya keinginan untuk mengubah pola pikir kita, saya khawatir kita berjalan per harinya kita merasa berat, dan berjalan selama 25 tahun dengan keterpaksaan itu sesuatu yang sangat berat. Maka dari itu mari kita mencoba mengubah pola pikir kita sehingga kita merasa nyaman berada di dalam kelas. Jadi alangkah baiknya jika kita naik kelas kok benar-benar keluar tuh sudah belajar sangat mengakui. Kita sedang punya banyak cerita. Guru sutradara, guru itu bisa membuat kelas itu sesuai dengan guru semua. Apapun itu lah, dibuat ramai bisa, dibuat tegang bisa, dibuat santai bisa, itu tergantung gurunya masing-masing. Dibuat tidak apa-apa bisa juga. Maka dari itu saya berharap guru menjadi aktor utama di sana, sutradara di sana supaya kelas menjadi lebih baik. Ini mohon maaf karena saya ditugaskan untuk di guru, makanya saya sampaikan. Kalau saya guru biasa saya akan tetap diam saja. Tapi karena ditugaskan dari dulu, maka saya sampaikan supaya kita sama-sama bisa menggugah hati kita bahwa kita sudah punya pilihan untuk menjadi seorang guru, maka kita harus siap dengan pilihan itu. Ingat, Fadlan telah 30 tahun, masa ada 30 tahun ya. 30 tahun waktu yang lama kalau kita tidak punya semangat berjalan. Itu eman-eman nanti. Kalau kita ada semangat nanti 30 tahun tiap hari berangkat kecewa, pulang kecewa, berangkat kecewa, pulang kecewa itu sesuatu yang sakit. Maka perlu kita ubah pola pikir kita. Nah, kita sudah membuat satu pilihan menjadi seorang guru. Kecuali kalau juga praktik yang mau jadi guru itu beda lagi. Tapi kalau kita sudah berbeda jadi guru, maka sudah selayaknya kita harus berbahagia di guru dengan mencari berbagai macam kesempatan dari guru. Lanjut. Nah, perannya ini ada 5 juga. Yang pertama adalah menjadi pemberi pembelajaran di kelas nih. Yang kedua menjadi coach bagi penilaian yang di depan saya ini. Kita tidak perlu kita tidak perlu tidur, tidak perlu berisi manakala ada teman yang tahu mungkin kemarin lebih muda. Misalnya saya nanya Pak Bambang ahli misalnya, saya tidak perlu jadi langsung kalau tadi ini koyo layanan enggak, karena memang cara sistem Pak Bambang lebih akhir, maka saya dapat Pak Bambang boleh jadi coach bagi teman yang lain perlu. Jadi berusaha tetap dengan kesempatan yang ada. Kayaknya Pak Bambang pun tidak akan siapa saya itu sudah karena dari sisi budaya ketimpangan jelas beda. Jadi ini perlu kita kemudian mendorong kolaborasi bersama dengan teman, kemudian mewujudkan kepentingan murid dan yang kelima memberikan komunitas praktisi. Ini contoh komunitas praktisi ya, berusaha untuk kumpul dengan guru-guru yang serumpun supaya dia caranya memperbaiki pembelajaran. Tuh. Kemudian harapan kami adalah ini, ada perubahan dasar pada diri kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ada prakarsa perubahan diri. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kualitas pembelajaran. Saya yakini guru itu akan baik. Guru yang tidak baik itu guru yang tidak melakukan apa-apa. Ada jam kemudian tapi guru kalau ada jam bukan dari kelas, saya yakin dia akan berproses, akan menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ini kelihatan ya. 5 posisi kontrol restitusi ini saya anggap menarik. Semuanya benar. 5 posisi kontrol ini semuanya benar. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Semuanya benar. Yang salah adalah guru yang tidak melakukan salah satu dari ini. Lihat murid pakaiannya tidak tertib, didiamkan. Lihat murid tidak pakai sepatu, didiamkan.
lihat murid ngomong kasar didiamkan, itu yang salah. Ayo kalau ibu bapak memilih menghukum, boleh. Ibu bapak memilih membuat mereka tak bersama, boleh. Ibu bapak membuat mereka teman, boleh. Dan masing-masing kalau ingin tahu bisa dilihat membuat dengan membuat sebagai pemantau manajer, boleh. Teman itu boleh, boleh. Tapi setelah lulus ya. Ya boleh ya. Hanya pemerintah berharap. Jadi kita sama-sama. Ini proses dari guru sama ini. Guru itu mesti dimulai dari yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat murid seolah bersama. Kemudian yang ketiga, dianggap pada contohnya dulu Allah. Kemudian yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Manajer itu dengan cara menanyakan semuanya pada murid. Ini itu orang itu. Sehingga murid nanti ngerti. Meskipun pemerintah pada dasarnya menginginkan yang hasil-hasilnya, tapi dari saya sendiri kalau guru sudah melakukan salah satu dari ini, itu guru sudah betul-betul luar biasa. Punya kemauan untuk mau dari anak-anak kita. Karena anak kita kalau tidak kita sentuh, mereka akan salah arah. Maka perlu tuntunan dari kita. Lanjut. Ini sama tadi kandungannya menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ke depan saya berada dari sini saya berada mohon ibu bapak agak jual dengan anak, agak jual dengan guru-guru kita. Harapannya biar mereka merasa terhargai dengan adanya kita. Kuatkan hati, negeri ini memampukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima waktunya menyampaikan program dan dalam melalui kurikulum dalamnya 7 Juni. Tapi tekniknya agak bisa yang harapkan kita bentuk tentang panduan pemilihan tata kelas dan pilihan. Jadi ada pertanyaan nanti di kelas 10 nanti tidak ada masalah pada saat membuat pilihan untuk di kelas 11. Karena nanti kelas 11 tidak ada lagi peminatan IPA, peminatan IPS maupun peminatan bahasa. Baik, kita mulai. Ini selalu saya sampaikan berulang-ulang karena kita sama-sama memahamkan bahwa kita sudah membuka pilihan menjadi seorang guru. Maka yang sesuai dengan filosofi Gajah Doro yang bisa kita pahami adalah murid kita itu unik. Kita berada di SMA Dempet, jadi yang kita pastikan yang kita pahami adalah murid kita murid Dempet dengan konsep alam dan konsep dan kita berharap murid kita seperti anak dan terhadap murid kita semacam ini kita tidak perlu apa yang namanya menangisi ya, apa yang nanti tidak perlu untuk kayak gini toh tidak perlu, yaitu murid kita olah murid kita semacam itu dengan cara bagaimana ya dulu ya kita harus sesuai dengan ideologi pendidikan hingga dosen kan kita mesti contoh yang baik itu mengungkapkan kita membangun semangat anak-anak supaya maju dan belum intinya adalah harapan kami bagi anak-anak dengan maksimal kita bangga menjadi murid yang kita layani juga. Dimulai dari sini, Tuhan dasar manusia sama. Nanti kenapa pemilihan materi ini sampai dari sini karena konsep awal
jangan sampai nanti pada saat pemilihan mapel ini menjadikan murid kita menjadi merasa terzolimi tentang. Nah, kalau jadi terpaksa harus ini, terpaksa ini, jangan sampai macam. Nah, maka kita mulai dari awal itu sudah ada manusia, ada 5. Yang pertama adalah pesan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan bukan pesan hidup ini ada bukan yang biologis untuk pesan hidup, karena kebebasan rumah makanan, kebutuhan, kasih sayang dan rasa ingin terima. Jadi mulai nanti kita masuk ke sini. Jadi bukan untuk disenangi dan terima itu bukan akan bukan dan koneksi sosial, bukan untuk memberikan kasih sayang dan juga merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan ini juga untuk kebetulan ingin tetap berhubung dengan orang lain, teman, keluarga, bahkan hidup, juga dan sebenarnya adalah kebutuhan penguasaan. Ini salah satu nanti yang paling utama di sini. Bilang jadi penguasaan, yaitu kebutuhan ini juga dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan merasa memiliki harga diri. Nah, ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati dan sebagainya. Penguasaan. Nanti mungkin yang paling banyak itu tidak kita komunikasi. Anak bagaimana melakukan kita tugas utamanya di. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebebasan akan pilihan. Kami memilih mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan cara memilih mana yang terbaik dengan otomatis dituntut oleh guru kita. Yang kelima adalah kesenangan dan keberatan. Baik, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kelas 11 sama 12 ini adalah mapel wajib. Mapel wajibnya ada PAI, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan olahraga, sejarah sama budaya ini Pak. Budaya ini kalau kelas 10 itu ada dua pilihan. Jadi kalau menulis budaya maka PKW-nya kalau memilih PKW itu nggak akan budaya ini. Ini kelas 11, 12 untuk mapel wajibnya. Ini harus ada. Yang membedakan nanti di sini. Ini tidak saya buat sendiri ya, ini sudah saya terbeda ya. Apa sudah bisa dari teman-teman ada tahu, tapi ini ada panduan dari pilihan mapel itu. Jadi mapel pilihannya nanti ada biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tindak lanjut, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, bahasa Indonesia lanjut, bahasa Inggris tindak lanjut, dan seterusnya ada 19 mapel. Nah ini alokasinya, jadi alokasi waktu mapelnya itu adalah 20 sampai 25 jam pelajaran. 20 sampai 25 jam pelajaran untuk kelas 10 dan kelas 12. Kira-kira itu. Kemudian tiap alokasi masing-masing pilihan ini selain mapel prakarya ada 5. Yang pertama ada ini prakarya dan tulisan dan mapel lainnya dikembangkan sesuai dengan ini yang banyak sumber daya yang tersedia. Jadi kalau di dempet kelihatannya prakarya harus ada. Kenapa? Gurunya ada 3. Maka secara prinsip prakarya tidak boleh digunakan. Karena ini dan maksimal cuma 2. Kemudian tidak ada alokasi proses penguatan seperti batu Pancasila. Tidak ada nanti secara koneksi harus tetap tidak boleh. Tuh, tidak kan bukan mapel P5. Saya tidak mau sebenarnya karena itu menyangkut keberhasilan kelas dalam awal. Ini ada tipenya, ada tipe 20 jam pelajaran, tipe 22 jam pelajaran, dan tipe
25 jam pelajaran. Dempet memakai yang tipe kedua. Supaya apa? Supaya dalam 1 minggu nanti jadinya 46. Jadi ada ini prakarya 2 jam pelajaran, yang lainnya 4 mapel pilihan, yang masing-masing adalah 5 jam pelajaran. Contohnya matematika skenario, fisika, kimia, dan contohnya. Contoh yang lain boleh. Dan nanti bentuknya banyak, tidak ada lagi paket ya. Ini mapel pilihan yang ada. Sampai kelas 12. Ini tapi ya nanti ya sebenarnya. Jadi anak-anak nanti bisa disampaikan bahwa mapel nanti mapel pilihan, Mandepet memilih mapelnya 22 jam. Yang wajibnya ada 24 jam. Di total ada 40. Kalau kita jadwal nanti 10. Ya, lanjut. Nah ini rundown-nya. Ada 2 pilihan. Kalau Bapak kemarin sudah baca dan tapi kelihatannya saya yakin tidak satu dan tidak. Saya berbeda setelah saya harus menyampaikan. Dan 1 tahun sudah kita lakukan karena kita sudah belajar di bulan Januari. Makanya kita lakukan ada ya di yang dapat kita lakukan nanti ada yang di 6 bulan. Di bulan Januari sekarang di semester genap ini adalah dimulai dari sosialisasi mekanisme pemilihan mapel pilihan. Yang ini ya pendampingan pemilihan mapel pilihan. Ini Februari Maret ya. Kemudian di April Mei peserta didik memilih mapel pilihan pemecahan hasil pilihan aktif berdasarkan kondisi dan kemampuannya. Kata-kata ini bisa kami selalu memakai berdasarkan kondisi dan kemampuan teman. Anak-anak boleh memilih jasa tetap boleh, tapi karena yang kita ada maka itu kita nanti bisa mencari bukit sedang keinginan. Bulan Juni dihadapkan bulan Juni sudah ada kelas yang saya harapkan tidak menjadikan murid jadi memang agak berat karena ini di awal ya. Biasanya kalau membuat kelas kan pasti berat, pasti gawe langsung kayak gitu ya. Tapi ini karena menyangkut setelah kelas ini jadi maka diharapkan sampai kelas 12 itu tidak diharapkan. Apakah berubah? Juga boleh, tapi akan menyulitkan diri kita sendiri. Nah ya, tugasnya saya pada sebelum ya menganalisis ketersediaan pendidik dan ruang kelas yang dikoordinasikan dengan dan sarana-sarana untuk melakukan pembelajaran pelajaran karena pada kemudian melakukan pengumpulan dan pengolahan data mapel yang diselenggarakan oleh kulit sendiri dengan ruang arena untuk kemudian membuat jadwal pada tabel. Nah ini tiga ini memfasilitasi peserta didik dalam proses mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan kemampuan menerapkan proses layanan penting, memberikan layanan didik penting kepada peserta didik agar dapat memilih mapel pilihan dengan pilihan minat bakat dan kemampuannya, memberikan layanan konsultasi kepada orang tua peserta didik pada yang harusnya ada untuk tahu dan menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil kalau ada sekali lagi. Yang kelima mengkoordinasi mapel dan paritas dan proses. Ini bisa digunakan sebagai program kerja BK di dalam mendampingi anak-anak dalam memilih. Nah, mungkin dengan yang oleh guru dengan menggunakan diperkenalkan endingnya nanti loh. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
pelajar Pancasila.